Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hovifa. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata Merdeka Belajar. Aksi nyata ini terkait penyebaran pemahaman Merdeka Belajar topik 1. Dari penyebaran pemahaman Merdeka Belajar ini diharapkan pendidik mampu meningkatkan pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Meningkatkan pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan meningkatkan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun aksi nyata Merdeka Belajar ini ada 5 modul dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, untuk lebih lanjut pada modul 1, guru harus mengenali dan memahami dirinya sebagai pendidik. Hal ini tentunya sebagai pendidik sudah seharusnya mengenali dan memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Namun, hal yang mendasar adalah guru harus mengenali dan memahami dirinya sebagai pendidik. 2. Sebagai pendidik sudah seharusnya melakukan refleksi diri dengan peran sebagai pendidik bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik juga dituntut untuk senantiasa belajar secara dinamis agar mampu mengajar sesuai kebutuhan murid. Kita sebagai guru harus menyadari bahwa sekecil apapun pembelajaran di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup murid di masa datang. Dan sebagai pendidik, kita harus selalu merenungkan apa tujuan kita dalam mengajar, apa saja peran kita sebagai guru di kelas, dan mau menjadi guru yang seperti apa kita di hadapan murid-murid. Selanjutnya, pada modul 2, guru harus mendidik dan mengajar. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Mendidik adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan setiap anak tumbuh berdasarkan kodrat dan kekuatannya yang unik. Untuk itu, tugas guru adalah menuntut murid agar menjadi manusia seutuhnya sesuai kodratnya. Tidak bisa merubah kodrat murid. Ibarat petani yang tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Petani hanya mampu menuntun padi untuk tumbuh dan berkembang. Kita sebagai guru tidak bisa hanya mengajar dalam aspek kognitif saja, tapi juga harus mendampingi murid, mengembangkan kekuatan batinnya, sosial, emosi, empati, dan sebagainya. Karena pendidikan itu menumbuhkan budi pekerti untuk membantu murid menjadi manusia-manusia yang merdeka. Selanjutnya, modul 3, guru harus mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Pendampingan sesuai kodrat murid, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman, serta trikon yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Sehingga tugas guru adalah guru harus mengajar muridnya sesuai kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Sesuai azas kontinuitas, pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran harus dilancar dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sesuai azas konvergensi bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Dan sesuai azas konsentris yang berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang secara maksimal sesuai karakter kebudayaannya kita sendiri. Selanjutnya, pada modul 5 adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti berarti budi, rana batin yang meliputi trisakti berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedang pekerti adalah rana lahir yang mewujudkan tenaga. Untuk itu, transformasi pendidikan harus dilakukan yang mengarahkan murid dalam dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri sesuai azas konvergen. Sehingga tugas guru adalah menurut Ki Hajar Dewantoro, keluarga adalah tempat yang paling utama dalam membentuk budi pekerti anak. Namun, kita sebagai pendidik di sekolah juga ikut serta berperan dalam membantu murid menemukan kecerdasan budi pekertinya. Guru harus memberikan pendidikan yang dapat menyamarkan watak-watak biologis murid yang kurang baik, menuntun untuk menemukan dan menebalkan watak-watak baik mereka, sehingga akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik bagi murid. Murid yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Dan terakhir, pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Sesuai dengan tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru sebagai sistem among. Sehingga tugas guru adalah murid generasi natif digital mengharuskan guru harus menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif dan berpihak pada murid. Sebagai guru harus mendorong murid menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya, memberi pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Serta guru harus memahami setiap murid memiliki keunikan terkait cara mengekspresikan pemahaman, sehingga guru tidak bisa hanya menggunakan satu jenis media, metode, dan penilaian. Guru juga harus sadar bahwa tujuan pendidikan mengantarkan murid untuk siap hidup, memberikan kepercayaan di masa depan murid akan mampu untuk mengisi zamannya. Tidak hanya cukup memikirkan kepentingan dirinya saja, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat di lingkungan tempat ia hidup. Dan terakhir, guru harus memerdekakan murid dalam belajar, karena itu sebagai kunci mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Jika diri murid sendiri tidak mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia bisa menjaga dan memelihara dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara ini? Inilah kegiatan pembelajaran yang menunjukkan Merdeka Belajar, salah satunya yaitu dengan pembelajaran proyek atau PJBL. Kemudian, kegiatan dengan metode diskusi sehingga anak
merdeka mengemukakan pendapat, merdeka untuk bertanya, sampai meningkatkan pemahamannya. Demikian adalah video dari saya. Setelah menonton video ini, apa yang bisa saya lakukan? Silakan form umpan balik pada link yang ada pada description box. Isilah, silakan. Setelah menonton video ini, apa yang bisa saya lakukan? Silakan mengisi form umpan balik pada link yang ada pada deskripsi box. Terima kasih.